Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail anime Gintama. Konten dimana gue mencari semua referensi, easter egg, dan parodi yang muncul di anime Gintama. Setelah penantian yang sangat panjang, akhirnya kita masuk juga di part terakhir untuk konten ini, yaitu part ke-22. Part kali ini bakalan berisi detail dari season 7 Gintama, yaitu Silver Soul Arc yang dimulai dari episode 342 sampai episode 367. Dan juga video ini bakalan berisi detail dari semua movie-nya Gintama, yaitu The Final, The Semi-Final, dan juga The Very Final. So langsung aja, mari kita mulai part terakhir detail anime Gintama. Berhubung episode 342 tidak ada detailnya, jadinya kita mulai dari episode 343. Di awal episode, kita diperlihatkan Katsura dan Sakamoto yang lagi makan, dan mereka berdua malah ngebahas perkara katakana. Katsura ngomong kalau Sakamoto sudah terpengaruh budaya luar, makanya dia menggunakan bumbu katakana. Lalu Sakamoto membalas kalau kroket yang mereka makan saat ini juga menggunakan katakana. Nah, buat yang nggak tahu, bahasa Jepang mempunyai 3 jenis huruf, yaitu hiragana, katakana, dan kanji. Nah, huruf katakana sering digunakan untuk menuliskan kata-kata asing. Dengan kata lain, Sakamoto pengen bilang kalau kroket yang mereka makan saat ini adalah makanan dari luar Jepang. Tapi Katsura membela diri dengan ngomong kalau katakana tidaklah sesimpel itu. Contohnya katakana Yudarfish dan istrinya Saiko tidak berjalan mulus. Sedangkan hal ini berjalan mulus untuk Nishikawa Kiyoshi dan Helen. Nah, jokes ini merefer ke namanya Yudarfish yang ditulis dengan huruf katakana, dan dia adalah atlet baseball Jepang. Sementara Saiko merefer ke mantan istrinya Yudarfish, yaitu aktris bernama Saiko Dokyu. Alasan kenapa Katsura ngomong kalimat katakana Yudarfish dan Saiko tidak berjalan mulus karena kalimat itu merefer ke pernikahan mereka berdua yang akhirnya berujung cerai pada tahun 2012. Lalu kalimat berikutnya merefer ke komedian bernama Nishikawa Kiyoshi dan istrinya yaitu aktris Jepang bernama Nishikawa Helen, yang mana nama Helen ditulis dengan huruf katakana. Setelah itu, Gintoki dan Katsura juga ikutan ngomongin kroket, dan kita diperlihatkan gambar orang yang lagi di dalam perut. Shinpachi pun ngomong kalau itu bukanlah kroket, melainkan si aktor koroke. Nah, orang yang muncul di gambar ini adalah aktor bernama Hiroshi Takigawa, yang sering dipanggil sebagai kroket. Pindah ke scene berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Katsura bareng Sakamoto dan Shogun Nobunobu yang lagi nonton drama TV Jepang berjudul Shogun Abarenbo. Dan Katsura ngomong kalau besok mereka baru akan nonton Star Wars. Lanjut ke episode 344. Di episode ini, Katsura dan Shinpachi lagi mempersiapkan diri untuk melawan Tendoshu. Sementara Gintoki diceritakan menghilang, dan ternyata dia lagi baca majalah jam di toko buku. Gintoki pun kaget ketika tahu kalau akan ada live action Gintama yang kedua, dan Shun Oguri akan kembali memerankan Sakata Gintoki. Kalimat ini merefer ke aktor bernama Shun Oguri, yaitu aktor yang memerankan Gintoki di versi live action Gintama. Merasa kesal karena Gintoki tidak serius, Shinpachi dan Kagura pun menendang Gintoki. Lalu Gintoki ngomong kalau minggu lalu Shinpachi pun lupa dengan bumi dan malah Grand Bluing di atas atap. Shinpachi pun membalas kalau Grand Blue Masaki sudah tidak lagi membuat iklan seperti itu. Kalimat ini merefer ke aktor yang memerankan Shinpachi di versi live action Gintama, yaitu Suda Masaki, karena dia pernah muncul di iklan game Grand Blue Fantasy. Makanya mereka menyebut Suda Masaki sebagai Grand Blue Masaki. Berhubung mereka lagi ngebahas soal live action, Sadaharu pun ikutan, dan dia ngasih sebuah foto yang ternyata adalah foto Jean Claude Van Damme. Shinpachi pun sadar kalau Sadaharu lagi request aktor untuk versi live actionnya, dan dia tidak puas kalau hanya CG. Kalimat ini merefer ke Sadaharu versi live action yang muncul dalam bentuk CG, dan Jean Claude Van Damme yang Sadaharu request adalah plesetan dari aktor bernama Jean Claude Van Damme. Lalu tiba-tiba Gintoki malah diserang oleh Tendoshu dan Nobume datang untuk membantu Gintoki. Di sini Nobume ngomong kalau dia mau seseorang seperti Kuriyama Chiaki. Kalimat ini merefer ke topik live action tadi, di mana Nobume ingin karakternya diperankan oleh aktris Jepang bernama Kuriyama Chiaki. Lanjut episode 347. Setelah lama tidak muncul, di episode ini kita diperlihatkan kembali karakter Pangeran Hata. Diceritakan kalau Pangeran Hata menyimpan banyak sekali hewan di dalam kapalnya, dan salah satu makhluk yang dia simpan ternyata adalah Katsura. Nah, di sini kita sempat diperlihatkan beberapa anjing yang diberi nama Matsuidara, Watanabe, dan Shimura. Nama Matsuidara merefer ke komedian bernama Matsuidara Ken, dan nama Shimura merefer ke komedian bernama Ken Shimura. Sedangkan nama Watanabe merefer ke aktor bernama Watanabe Ken yang pernah memerankan karakter Date Masamune. Makanya versi anjing Watanabe terlihat sedang menggunakan helmnya Masamune. Lanjut ke episode 348. Di episode ini, kita diberitahu mengenai identitas asli Elizabeth yang ternyata adalah pangeran pertama dari planet Okoku, yaitu Dragonia. Lalu kita diperlihatkan Elizabeth yang mengeluarkan jurus dengan angka 9. Nah, angka 9 tadi merefer ke jurus di anime Samurai X, yaitu Hiten Mitsurugi Ryu. Lompat ke episode 352. Di episode ini, kita kedatangan Hedoro yang ikut turun ke medan perang, dan Gintoki tidak sengaja merusak bunga yang ada di kepalanya Hedoro. Hal ini ngebuat kepribadian Hedoro dapat berubah, yang awalnya baik hati menjadi sangat beringas. Gintoki pun mencari cara untuk bisa mengendalikan kepribadiannya Hedoro, dan pada akhirnya, Hedoro malah berubah menjadi robot yang dikendarai oleh Gintoki, dan dia diberi nama Heva.
Ini adalah parodi dari robot yang ada di anime Evangelion, yaitu Eva. Lanjut ke episode 354. Di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Kagura dan Gintoki yang lagi menyedot kolam yang kotor dan mereka ingin tahu kira-kira alien macam apa yang ada di kolam ini. Nah, scene ini merupakan parodi dari acara TV berjudul Ikenomizu wo Zenbu nuku Daisakusen, yaitu acara TV tentang sekelompok orang yang menyedot kolam untuk dibersihkan dan juga mereka akan menghilangkan spesies invasif dari kolam tersebut. Di episode ini juga, kita diperlihatkan scene flashbacknya Gintoki dan di sini Katsura ngomong kalau semua kelompok yang menentang negara pasti akan dianggap pemberontak, kecuali mereka membuat negara baru. Mendengar kalimat itu, Gintoki ngomong kalau hal itu terdengar sulit dan masih lebih mudah untuk mengganti kelas menjadi Raja Iblis Baramos. Kalimat ini merefer ke bos terakhir di game Dragon Quest III, yaitu Demon King Baramos. Lanjut episode 355, di episode ini, Kamui dan Kagura baru saja selesai bertarung melawan musuh. Lalu setelah itu, Gintoki dan Sogo datang ke lokasi. Sogo pun ngomong ke Kamui agar jangan berharap happy ending, karena satu-satunya ending yang pantas bagimu adalah bad ending, di mana kau dihajar oleh semua heroin dari segala arah. Lalu Sogo menyebut nama Manaka. Mendengar kalimat itu, Hijikata ngomong kalau itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia dengar dari Manaka. Kalimat ini merefer ke karakter utama dari anime Ichigo 100%, yaitu Junpei Manaka, dan pengisi suaranya Sogo, yaitu Kenichi Suzumura, adalah orang yang juga mengisi suara karakter Junpei Manaka. Pindah ke episode 359. Di episode ini, si kakak pendeta heran ketika melihat tubuh Sadaharu yang semakin kecil. Lalu adiknya ngomong kalau Sadaharu bukan semakin kecil, melainkan tubuh kakaknya yang semakin besar. Bahkan kakaknya terlihat seperti Obayashi Motoko. Nah, Obayashi Motoko adalah nama atlet voli perempuan asal Jepang yang badannya tinggi banget. Lanjut ke episode 362. Di episode ini, kita pun masuk ke arc setelah Silver Soul, dan kita diperlihatkan kondisi para karakter pasca perang besar di arc sebelumnya. Nah, di sini Otai terlihat tambah gemuk, dan sekarang dia mempunyai dua orang bawahan, yang adalah alien berwarna hijau dan juga pink. Melihat alien itu, Shinpachi pun menyebut nama Zarbon dan juga Dodoria. Buat yang gak tahu, mereka berdua adalah parodi dari karakter di anime Dragon Ball, dengan nama yang sama yaitu Zarbon dan Dodoria. Kalau di Dragon Ball, mereka berdua adalah bawahannya Frieza, makanya kita diperlihatkan wajahnya Otai yang sempat berubah menjadi Frieza ketika dia memberikan perintah ke kedua alien tadi. Setelah Otai, kali ini kita diperlihatkan kondisi Catherine yang tampak makin tua. Di sini Catherine ngomong, karena episode terakhir sudah semakin dekat, tiba-tiba saja beberapa karakter mulai saling berpasangan, dan episode itu akan disebut Final Fantasy Phenomenon. Nah, judul yang Catherine sebutkan tadi sudah jelas merefer ke judul dan juga logo dari game Final Fantasy. Selain itu, kalimatnya Catherine juga menyinggung beberapa judul shonen yang episode ataupun chapter terakhirnya selalu menceritakan para karakter yang sudah nikah ataupun berpasangan. Contohnya seperti Naruto, Bleach, dan juga Kimetsu no Yaiba. Bahkan beberapa manhwa pun punya ending yang sama dan salah satu yang paling baru adalah endingnya God of High School. Nah, karena tadi Catherine menyebut parodi Final Fantasy, kali ini Gen gak ikutan ngomong, dan dia menyebut nama Dragon Quest, yang tentu saja merefer ke game Dragon Quest. Di episode ini juga, kita diperlihatkan Katsura yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dan Katsura menyebut dirinya sebagai Donald Zuram, yang merefer ke mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Lanjut ke episode 363. Di episode ini, kita diberitahu mengenai kabarnya Sakamoto. Setelah perang di arc sebelumnya, Sakamoto kehilangan sebagian besar kapal luar angkasanya, dan dia berniat untuk mengumpulkan uangnya kembali dengan investasi di cryptocurrency. Tapi investasinya malah gagal, dan hal ini ngebuat Sakamoto bangkrut. Oleh karena itu, Mutsu pun memutuskan untuk berpencar dan mencari uang sendiri, sementara Sakamoto malah dijual kepada para penjudi dengan ekspresi seperti ini. Kalau dilihat dari ekspresi orang-orang itu, sepertinya scene ini merefer ke art style dari manga Kaiji. Masuk ke pertengahan episode, kali ini kita diperlihatkan kondisi terbaru dari Shinshin Gumi, dan Yamazaki ternyata telah berubah menjadi robot yang merupakan parodi dari karakter Robocop. Di episode ini juga kita diperkenalkan dengan karakter baru yang disebut sebagai anaknya Kagura, yaitu Kana. Kana ngomong kalau dia lahir karena Kagura muntah akibat terlalu banyak makan pisang. Mendengar penjelasan itu, Shinpachi ngomong kalau cara Kagura melahirkan sudah seperti King Piccolo. Kalimat ini merefer ke karakter King Piccolo dari anime Dragon Ball, yang diceritakan bisa mengeluarkan telur dari dalam mulutnya. Lanjut ke episode 364. Di episode ini terungkap kalau Gintoki punya satu kelemahan, yaitu dia tidak bisa berenang akibat kutukan setelah memakan buah yang aneh. Nah, kalimat ini tentu saja merefer ke kelemahan para pemakan buah iblis di anime One Piece, yaitu mereka semua tidak bisa berenang. Setelah itu, kita diperlihatkan Takasugi yang datang menolong Gintoki. Lalu Takasugi minta agar Gintoki mengembalikan Portopia. Kalimat ini merefer ke game NES yang berjudul Portopia Serial Murder Case. Lalu di episode ini, akhirnya ketahuan kalau Kana ternyata hanyalah Kagura yang menyamar. Dan setelah ketahuan, Kagura malah berubah menjadi tua. Kagura pun ngomong kalau dia terlalu banyak menggunakan kekuatannya, dan dia ingin baring sebentar. Lalu Kagura menyebut nama Michiko-chan. Nah, kalimat ini merefer ke karakter di anime My Neighbor Totoro, yaitu Michiko. Dan Kagura lagi jadi karakter nenek di anime itu.
Tidak lama kemudian, wajahnya Kagura berubah lagi, dan kali ini wajahnya malah berubah menjadi setengah tua dan setengah muda. Melihat hal itu, Shinpachi ngomong kalau wajahnya Kagura sudah seperti Baron Ashura. Kalimat ini merefer ke karakter Baron Ashura dari anime Mazinger Z, di mana dia adalah karakter dengan wajah setengah pria dan setengah wanita. Lanjut ke episode 366. Di episode ini, Yamazaki melihat Gintoki yang lagi jalan bareng Takasugi, dan Yamazaki berkesimpulan kalau Gintoki telah jatuh ke sisi gelap. Lalu kita diperlihatkan gambar ini. Nah, menurut gua, ini adalah gambar yang diambil dari manga Berserk, yaitu momen ketika Guts sedang berteriak. Pindah ke scene berikutnya, kali ini kita diperlihatkan Gintoki yang lagi nyamar jadi manekin, dan dia menutup kepalanya dengan celana dalam. Lalu Otai menyebut Gintoki sebagai Hentai Kamen. Nama ini merefer ke film komedi superhero asal Jepang dengan judul Hentai Kamen, dan pemeran utamanya adalah pahlawan yang menutup wajahnya dengan celana dalam. Di sini juga kita diperlihatkan Yamazaki yang malah menyamar jadi Kolonel Sanders, yaitu pendiri sekaligus maskot dari KFC. Dan referensi terakhir untuk season ini ada di episode 367. Di pertengahan episode, Gintoki menjelaskan kalau season ini tidak cukup untuk menamatkan anime Gintama, sehingga dia menghentikan cerita di tengah episode, dan dia pun menjelaskan alasan kenapa anime Gintama bisa gagal tamat di season ini. Nah, ketika Gintoki lagi ngejelasin hal tadi, kita pun diperlihatkan beberapa ilustrasi, dan Shinpachi ngomong kenapa ilustrasi itu terlihat seperti Irasutoya. Kalimat ini merefer ke situs bernama Irasutoya, yaitu situs yang dijalankan oleh ilustrator bernama Takashi Mifune. Dan anime Gintama menampilkan gambar dengan art style yang mirip seperti karyanya Takashi Mifune. Dan referensi terakhir ada di bagian paling akhir episode ini. Di sini muncul tulisan Gintama The Final End of the Sky sedang dalam pengerjaan. Nah, judul ini merefer ke movie kedua High and Low yang berjudul End of the Sky. Nah, itu tadi semua referensi yang berhasil gue kumpulkan di season terakhir anime Gintama. Dan sekarang mari kita lanjut ke versi movie-nya. Buat yang nggak tahu, anime Gintama punya 4 movie. Movie pertama hanyalah recap yang berisi cerita dari arc Benizakura, lalu movie kedua diberi judul The Final, karena pada saat itu disebutkan kalau movie ini akan menjadi ending dari anime Gintama, tapi ternyata Gintama tidak jadi tamat. Barulah kita masuk ke movie ketiga dan keempat, yaitu The Semi-Final dan The Very Final, yang mana kedua movie ini adalah lanjutan langsung dari season 7-nya. Nah, pertama mari kita mulai dari movie ketiganya, yaitu The Semi-Final. Di movie ini, gue hanya nemu 2 referensi saja, yaitu di menit 13 ketika Gintoki balik ke Yorozuya. Di sini Gintoki mengira kalau Shinpachi telah membawa pulang perempuan, dan ketika tahu kalau perempuan itu adalah nenek-nenek, Gintoki pun menyebut nama Ginsan dan Kinsan, lalu muncul gambar ini. Nah, nama Ginsan dan Kinsan merefer ke 2 orang nenek-nenek di dunia nyata, yang bernama Ginsan dan Kinsan, yang mana mereka berdua adalah anak kembar paling tua di Jepang. Lalu di menit 45, ketika tahu kalau perang besar akan terjadi, Madao pun mulai turun tangan untuk menyelamatkan Edo. Dan kita diperlihatkan Madao yang lagi pakai hiasan kepala dari karakter hero di game Dragon Quest 3. Lanjut ke movie The Very Final, bagian awal movie ini penuh dengan parodi dari anime Dragon Ball. Movie ini dibuka dengan narasinya Gintoki yang sedang mereka pulang kejadian di season kemarin. Di sini kita diperlihatkan para karakter Gintama yang digambar dengan art style-nya Akira Toriyama, dan mereka disebut sebagai Z Warriors. Sebutan ini merefer ke tim yang ada di anime Dragon Ball. Kemudian muncul logo dengan tulisan Silver Ball, yang tentu saja merefer ke logo Dragon Ball. Dan scene ini merupakan parodi dari opening pertama anime Dragon Ball Z. Di sini juga Gintoki sempat menyinggung soal time skip 2 tahun, dan kita diperlihatkan parodinya One Piece. Lalu di menit 5, kita diperlihatkan Katsura yang lagi niru pose kematiannya Yamcha. Setelah itu muncul gambar Kondo dan gorila yang nikah di atas mobil. Gambar ini merefer ke cover manga Dragon Ball, yang berisi chapter tentang pernikahan Goku dan juga Chi-Chi. Lalu muncul gambar Shinshin Gumi yang lagi niru posenya Ginyu Force, dan muncul gambar Kagura serta Shinpachi yang lagi menggunakan jurus bola semangat atau Spirit Bomb. Setelah 6 menit, Katsura pun akhirnya kesal melihat recap anime Gintama yang dibuat seperti Dragon Ball. Lalu Katsura menghajar Gintoki dengan menggunakan jurus bernama Wolf Fang Fist, yang mana jurus ini merefer ke jurusnya Yamcha. Di sini juga kita diperlihatkan Takasugi yang lagi jadi Vegeta, dan dia meniru salam ikoniknya Vegeta ketika berpisah dengan Trunks. Lalu Gintoki berubah jadi Super Saiyan, dan dia menyebut kalau ini adalah kekuatan Akira Toriyama, yaitu orang yang ngebuat Dragon Ball. Dan parodi ini ditutup dengan Takasugi yang juga ikutan kesal, dan dia menyerang Gintoki dengan jurus Garlic Gun, yang mana ini adalah jurusnya Vegeta. Setelah itu, kita langsung lompat ke bagian akhir movie, dan kita diperlihatkan Tama yang baru saja bangun. Lalu ketika Tama berada di depan Yorozuya, dia pun bertemu dengan Madao yang lagi ngasih narasi, dan di sini Madao lagi meniru gayanya Gendo dari anime Evangelion. Dan referensi terakhir di movie ini ada di bagian paling akhir, yaitu di segmen Ginpachi Sensei. Di sini Soyo bertanya kenapa Gintama ditendang dari majalah Jump dan mengalami banyak delay. Lalu kita diberitahu kalau autor Gintama ternyata sibuk main Sekiro. Lalu tiba-tiba muncul lengan dari punggungnya Ginpachi. Kalimat ini merefer ke game buatannya From Software, yaitu Sekiro Shadow Die Twice. Dan lengan di punggungnya Ginpachi merefer ke bos terakhir di game ini, yaitu Ishin yang keluar dari dalam tubuhnya Genichiro.
蘇らせねばならぬ。故に赤炉。 Nah itu tadi sedikit referensi yang ada di movie Gintama The Very Final. Dan terakhir, mari kita masuk ke semua referensi yang ada di movie kedua Gintama, yaitu Gintama The Final. Di bagian awal movie, kita diperlihatkan makhluk dengan kepala kamera yang lagi merekam film di dalam bioskop. Nah, makhluk itu merupakan maskot dari gerakan anti pembajakan film yang disebut sebagai movie thief atau pencuri movie. Tapi secara ofisial, maskot itu justru disebut sebagai cameraman. Lalu scene yang kita lihat tadi merupakan scene yang diambil dari iklan anti pembajakan film yang menggunakan movie thief sebagai aktornya. Setelah itu, movie thief muncul kembali, dan kali ini kita diperlihatkan dia yang sedang merekam movie-nya Toriko. Ini karena movie-nya Toriko dan movie Gintama kedua rilis pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2013. Pindah ke menit 5, di sini kita diperlihatkan poster film yang tertempel di bioskop, dan poster itu bertuliskan The Wood Rises. Ini adalah parodi dari anime buatannya Studio Ghibli, yaitu The Wind Rises. Lanjut ke menit 13, di sini Gintoki terkirim ke masa depan, dan dia diceritakan sudah mati. Gintoki pun protes kenapa kematiannya tidak ditis terlebih dahulu, padahal kematian Naruto sempat ditis dan ujung-ujungnya dia hidup kembali. Nah, kalimat ini merefer ke movie Naruto Shippuden yang rilis pada tahun 2007, dan pada saat itu disebutkan kalau Naruto bakalan mati di movie tersebut. Di sini juga Gintoki ngomong kalau Yamamoto sempat mengucapkan selamat tinggal, tapi dia malah kembali sebagai Kimura Takuya. Kalimat ini kemungkinan merefer ke aktor bernama Kimura Takuya dan perannya di versi live action Space Battleship Yamato. Geser ke menit 17, di sini Gintoki kaget ketika tahu kalau si manusia kamera bisa ngomong, karena dia mengira kalau si manusia kamera hanya bisa berkomunikasi lewat gestur tubuh, persis seperti tukang roti di Kiki Delivery Service. Nah, seperti yang Gintoki bilang, kalimat ini merefer ke karakter Baker atau tukang roti di film buatannya Ghibli, yaitu Kiki Delivery Service. Lalu di menit 22, kita diperlihatkan Gintoki yang diserbu preman, dan dia menyebut kondisi ini sudah seperti Hokuto no Gin yang merefer ke anime Hokuto no Ken. Dan referensi terakhir di movie ini ada ketika Gintoki berada di tempatnya Otose. Di sini Otose menjelaskan mengenai kondisi Yorozuya yang saat ini terpecah menjadi Yorozuya Fumiya dan Yorozuya Takamoku. Kalimat ini merefer ke dua orang anggota band The Checkers, yaitu Fumiya Fuji dan Yoshihiko Takamoku. Setelah gue cari tahu, intinya band ini bubar karena Fumiya ingin ngebuat lagunya sendiri dan Takamoku iri dengan hal itu. Nah itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah menonton anime Gintama sampai tamat. Gue ucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah bertahan sampai di part ini. Tidak terasa kalau konten ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun dengan total 22 part. Kemungkinan gue bakalan ngebuat 1 part lagi, yaitu part tambahan yang akan berisi detail dari Gintama OVA dan juga spin-off Gintama, yaitu Ginpachi Sensei. Tapi kapan-kapan aja baru gue buat. Dan mungkin gue bakal buat 1 lagi recap ataupun kompilasi dari part 1 sampai part 22. Nah, sebelum gue tutup video ini, gue mau ucapkan terima kasih banyak untuk investor terbesar di channel ini, sekaligus orang yang menjadi motivasi gue untuk terus melanjutkan konten detail anime Gintama, yaitu Bocah Ajaib. Bisa dibilang, effort yang dikeluarkan untuk konten Gintama dan AdSense yang gue dapatkan sama sekali tidak sebanding. Tapi berkat Bocah Ajaib, gue masih tetap semangat untuk melanjutkan playlist panjang ini sampai akhirnya tamat. Sekali lagi, gue ucapkan terima kasih banyak untuk Bocah Ajaib. Dan tentu saja, gue tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang sudah setia ngikutin konten ini sejak part 1, dan juga para member yang masih mau berlangganan sampai detik ini. Mungkin itu saja untuk akhir dari perjalanan panjang ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai saat-saat terakhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan bye-bye.